gitu karena dua negara ini sangat berbeda in natures. Dan nanti saya juga minta dikoreksi kalau ada beberapa data statistik yang kurang tepat ya untuk Swedia ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita lessons learned dari apa yang dilakukan di Swedia ini untuk transportasi di Indonesia. Dan pada waktu kita menyusun National Transport Policy Indonesia, kita menggunakan cukup banyak referensi dari berbagai negara. Dan itu saya kira akan memperkaya apa yang kita pikirkan di Indonesia. Nah, kita mulai dengan basic statistiknya dulu ya. Is totally two different different countries ya. Karena satu kita bicara populasi 10,5 Indonesia ini data terakhir di tahun 2023 terakhir 277,5 juta ya. Tapi juga demographically itu juga cukup menarik karena di Swedia harapan hidup itu 82 hingga 85 tahun, sementara di kita itu eh, lebih kurang 20 tahun atau 15 tahun lebih pendek usianya. Dan itu artinya apa? Akan punya isu besar bahwa pemerintah Swedia pasti sangat memikirkan bagaimana aging population ini akan mempengaruhi kebutuhan mereka untuk basic infrastructures. Dan ini terbukti nanti saya akan tunjukkan bagaimana pemerintah Swedia hari-hari ini memang is quite hard menurut saya. Karena inflasinya juga 8,55. Saya very surprised karena Swedia inflasinya sangat tinggi dibanding Indonesia 3,67 ya. Em, yang itu kemudian memberikan juga another surprising fact di tempat saya adalah bahwa pengangguran cukup tinggi juga di Swedia. Mungkin bukan soal pengangguran, mungkin ini adalah eh, non-income population mungkin ya, non-income populations karena dengan usia yang semakin tinggi, retirement juga retiree semakin banyak dan itu mungkin menyebabkan angka jumlah penduduk yang tidak memiliki pendapatan juga makin tinggi. Jadi mungkin kita memang harus secara cautiously melihat angka-angka ini. Em, emisi CO2 di Swedia surprisingly juga lebih tinggi dari kita. Meskipun kita em, emisinya in total cukup besar ya, hampir sama sebenarnya dengan di Swedia, tapi karena pembagiannya cukup banyak ya, pembagian penduduknya cukup banyak, kita lower in terms of emission CO2 emissions per kapita gitu. Nah, satu yang cukup menarik adalah hari ini infrastruktur di Swedia itu sudah jauh lebih settle. Ya, baik dari panjang jalan, panjang rel, kereta api, penduduk. Jadi infrastruktur di Swedia more or less sudah jadi sebenarnya. Sementara di kita demandnya sangat berbeda untuk bisa mendorong lebih banyak ke redistribusi pembangunan, kita pasti masih membutuhkan infrastruktur yang lebih banyak, baik infrastruktur untuk darat maupun untuk rel dalam hal ini ya. Saya nggak menyentuh banyak soal udara dan laut karena nature-nya sangat berbeda. Em, nah, kita membandingkan dua negara ini juga beberapa data yang ingin saya cuplik ya, bahwa surprisingly higher kita punya higher real GDP growth ya 5,05 dibandingkan 2,1 which is itu juga penting untuk bisa mengisi ruang dan teman-teman sekalian pasti tahu ya target pemerintah kita hari ini adalah 8%. Dari 5% pertumbuhan dari 8 menjadi 8% pertumbuhan apa yang harus dilakukan dan bagaimana kontribusi transport di dalam konteks growth itu. Nah, nanti akan saya pada saat kita bahas mengenai Indonesia, kita akan deep dive mengenai bagaimana 8% itu bisa terfasilitasi oleh sistem distribusi yang lebih baik dan sistem mobilitas yang lebih bagus. Em, Jumlah penduduk yang berada di bawah poverty line di sini em, adalah poverty line sesuai dengan definisi negara tersebut.
Jadi ya mungkin perlu kita interpretasikan lebih hati-hati, tapi yang jelas kalau dengan data, dengan definisi tersebut, jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan 9,4% di Swedia. Eh, Maaf Indonesia, dan against 15% di Swedia. Yang itu artinya apa? Pemerintah akan sekali lagi sama seperti argumentasi saya sebelumnya akan putting a lot of money untuk basic services. Akan memberikan banyak subsidi untuk masyarakatnya. Ini ya my interpretation ya dari data yang ada di statistik ini. Nah, Indonesia ini memiliki skala ekonomi yang jauh lebih besar ya dibandingkan dengan Swedia secara total GDP. Kalau kita lihat dari grafik ke kiri atas ya, nomor satu. Em, Namun demikian pendapatan per kapita orang Swedia sangat tinggi ya, sehingga affordability untuk transport itu juga lebih besar. Yang itu dibuktikan dengan nanti di slide berikutnya adalah soal car vehicle ownership yang jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Jumlah belanja hampir eh, sama sebenarnya ya, tapi kalau kita lihat belanja per kapita, belanja pemerintah per kapita itu sangat tinggi di Indonesia dibandingkan di Swedia dibanding Indonesia. Artinya apa? Bahwa perhatian pemerintah terhadap kepentingan publik sangat tinggi. Yang itu sebenarnya merupakan dua sisi pisau ya, karena di satu sisi karena mungkin kondisi welfare state ya di Swedia sangat terlihat, tetapi di sisi lain itu mengkonsum cukup banyak dana pemerintah untuk subsidis. Dan apakah itu sustain apa tidak, itu nanti akan kita lihat di slide-slide setelah itu. Nah, pemerintah Swedia mengandalkan pendapatan dari pajak yang sangat tinggi. Dan sebagian besar belanja pemerintah untuk kepentingan publik dibayar pajak dan skema subsidi masif di pelayanan publik termasuk transportasi. Dan kita lihat perbandingan antara belanja pemerintah dibandingkan dengan GDP-nya sangat tinggi. Di sisi lain juga tax revenue juga sangat tinggi. Jadi ya ini fit ya sebenarnya bahwa pemerintah taking quite a lot of money dari masyarakatnya dan di-spend lagi untuk belanja publik termasuk subsidi. Nah, saya mungkin akan melihat sisi lain ya. Pertama, ketimpangan antara kaya miskinnya rendah ya. Kalau ini kan ada Gini rasio, bagi mereka yang belajar economics pasti tahu. Gini rasio itu menunjukkan ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Dan Swedia is much better than Indonesia. Jadi antara kaya miskinnya jaraknya sangat dekat dibandingkan Indonesia yang lebih panjang. Cuman memang um, uh, ada kemudian implikasinya mengenai bagaimana pemerintah Swedia itu dan Indonesia itu memberikan subsidi terhadap transportnya. Nah, kalau di Swedia, kalau kita lihat belanja subsidi itu sangat besar diberikan kepada masyarakat karena tadi spending mereka untuk eh, tingkat pengangguran yang tinggi atau usia lanjut yang tinggi dan subsidi itu diberikan cukup banyak diberikan untuk fasilitas-fasilitas pada mereka. Sementara kalau kita lihat di Indonesia, subsidi itu diberikan karena masyarakat terutama masyarakat miskin kota itu tidak bisa menikmati akses yang lebih bagus ya karena biaya terbatas. Hari ini nanti akan saya ulang lagi ya di daerah miskin kota di Indonesia itu membelanjakan lebih kurang 40% pendapatan rumah tangga untuk transport. Besar atau kecil? Sangat besar, Benar. sangat besar. Nah, kalau kita lihat negara-negara Eropa, tipikal itu kira-kira antara 3 sampai 5%. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa juga bisa ngitung ya dari pendapatan kalian atau scholarship kalian yang untuk transport itu berapa persen. Tapi kemarin kita konfirmasi lagi di Wina misalnya, one of the most livable cities,
Itu kan 1 euro 1 hari lah kira-kira belanjanya itu yang mereka butuhkan untuk mengakses seluruh angkutan umum yang ada di Kota Wina. Nah, dan itu kalau kita lihat persentase terhadap penerimaan mereka itu sekitar disposable income mereka itu sekitar 3%, even less ya. Nah, kita juga melihat jumlah kalau di Indonesia kita lihat di gambar yang kedua yang cukup menarik adalah soal tingkat fertilitas kita yang makin rendah makin rendah. Udah mendekati sama sebenarnya dengan Swedia. Artinya apa? Akan cukup banyak single household atau household without child ya di Indonesia dan itu menyebabkan kompleksitas perjalanan dan mobilitas polanya makin kompleks ya. Kalau tadinya ada berbagi tugas antara ibu bapak dan anak bisa berbagi tugas, sekarang mereka satu single household akan melakukan semua banyak urusan sehingga perjalanannya makin kompleks. Kira-kira gitu kan cara melihatnya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita itu mereka harus melakukan perjalanan dengan sangat banyak dengan uang yang sedikit, itu kita tahu bahwa nanti kita perlu kasih subsidi supaya apa? Tadi belanja masyarakat untuk eh, transportasi itu bisa kita tekan sampai ke level 15 atau 10%. Yang itu masih sangat jauh dibandingkan dengan teman-teman kita yang ada di Swedia. Saya nanti akan ceritakan implikasinya ya pada bagian kedua dari presentasi saya. Ya. Nah, surprisingly ya, mungkin nggak terlalu surprising sebenarnya, kepemilikan kendaraan sangat tinggi di Swedia. Eh, Hampir 2 penduduk itu ada satu kendaraan di Swedia. Sementara kita itu 100 atau 10 penduduk ada satu kendaraan. Ya. Dan itulah yang menyebabkan sebenarnya CO2 emissions per kapita di Swedia itu masih sangat tinggi hari ini meskipun kalau kita lihat dari tahun 85 itu terjadi penurunan sebagian karena clean energy, sebagian karena investasi besar-besaran di kereta terutama yang antar kota, kemudian juga eh, migrasi ke kendaraan listrik ya. Swedia termasuk yang paling maju untuk elektrifikasi khususnya. Nah, angkutan umum sangat dominan di Swedia, sementara angkanya hampir terbalik di Indonesia. Kalau kita bicara transportasi umum menyumbang 32% dari seluruh perjalanan kendaraan ya. Sebaliknya di kita itu 70 sampai 75% itu kendaraan dilakukan dengan sepeda motor. Nah, yang juga menarik adalah kecenderungannya. Kalau di Swedia kecenderungannya itu mengalami peningkatan penggunaan angkutan umum, di Indonesia mengalami penurunan. Which is itu fenomena yang sama di hampir semua kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta. Jakarta itu hari ini perjalanan dengan menggunakan angkutan umum itu sekitar 19%. Tapi kalau kita itu menghilangkan kendaraan online, 90% itu adalah yang konvensional dan online. Kalau kita consider apa namanya kendaraan online itu adalah angkutan umum, itu 90%. Tapi kalau yang angkutan online kita hilangkan itu hanya 10%. Ya, dan kota besar, kota atau perkotaan besar di Indonesia yang paling parah eh, kemungkinan hari ini adalah Denpasar dan sekitarnya. Itu dengan jumlah penggunaan angkutan umum itu less than 2%. Jadi kalau kita mau mencoba bicara mengenai net zero atau climate projects di sektor transport is a big challenge. Karena kalau kita lihat biasanya kalau jumlah angkutan umum itu sudah kurang dari 10%, 15%, itu is very difficult to recover. Ya, jadi kita sebenarnya rule of thumb-nya di kita itu maintaining jangan sampai kendaraan umum itu drop di bawah 10%, karena begitu itu drop di bawah 10% itu menjadi car dependent society. Akan sangat sulit lagi untuk kembali menggunakan angkutan umum. Nah, apa yang kita bisa pelajari ya dari transportasi di Swedia?
Nah, satu yang cukup menarik, Swedia di dalam beberapa tahun ini menyadari bahwa mereka punya belanja yang sangat besar di sektor publik. Mereka punya belanja yang sangat besar di sektor publik yang itu menggerus kemampuan mereka untuk lebih kompetitif dan menjaga inflasi. Sehingga mereka come up dengan konsep strategi untuk investasinya di sektor transport itu rethink, optimize, repurpose, build new. Jadi mereka make sure bahwa build new itu pilihan terakhir sebenarnya. Kalau kita lihat investment plan-nya di Swedia, yang build new itu sangat selektif. Ya. Nah, di kita mungkin karena juga tadi saya sampaikan di awal kondisi hari ini untuk stok infrastruktur itu sudah cukup ekstensif ya melayani masyarakat ya, baik itu road density, railway density, semuanya itu sangat tinggi sudah. Sementara di kita itu masih sangat rendah. Sehingga mereka konsepnya ada rethink kembali. Is it the best way to move people around? Are we having different options untuk moving goods atau sending parcels, small parcels gitu, dan mengoptimasi aset yang mereka miliki. Jadi mereka make use of existing asset untuk increase the capacity. Sehingga konsep ini akan sangat mewarnai belanja belanja publik di Swedia di tahun-tahun yang akan datang. Swedia terakhir punya rencana 10 tahunan dari tahun 2023 sampai tahun 2033 yang itu fokusnya kepada rethink, optimize, and repurpose. Build new itu is the last options ya. Sementara kalau kita bicara Indonesia, build new is a must gitu karena kita belum punya infrastruktur density yang cukup bagi masyarakat untuk bisa melakukan perjalanan. Nah, ada 6 hal yang kita pelajari dari konsep rethink, optimize, repurpose, dan build new ini. Yang pertama, Swedia mencanangkan untuk net zero tahun 2045, sehingga fokus sistem transport akan ke sana. Kemudian yang kedua, akan infrastrukturnya sudah cukup, tapi akan mengekstensifikasi layanannya. Termasuk untuk memastikan bahwa layanan itu juga ada keadilannya, ada aspek equitable-nya, ada aspek social inclusion. Kalau kita mungkin sekarang mengenal dengan GETSI ya, cukup terkenal. Teman-teman di bidang social development pasti tahu, ini gender, disabilities, dan social inclusion, GETSI. Nah, kemudian cukup banyak perhatian itu ditaruh untuk transportasi cerdas dan digitalisasi, yaitu demand responsive services dan MAS atau mobility as a service. Nah, untuk modern infrastruktur very heavy on rails. Kalau kita lihat peningkatan kapasitas untuk ke kereta utara selatan dari Swedia, kemudian yang di bagian selatan akan punya banyak pencabangan heavy on rails. Dan cukup menarik, mereka juga masih sangat concern soal fatalities, sehingga mereka mencanangkan zero fatalities in 2050s. Nah, saya ingin stop di sini, sehingga mungkin kita akan bicara kemudian di topik yang baru adalah soal deeper dive untuk ekonomi Indonesia dan kebijakan transportasi ke depan, which is mungkin more interesting untuk kalian yang ada di Swedia. Nah, saya akan mulai dari Undang-Undang 59 tahun 2024. Namanya Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Yang mensyaratkan itu sebenarnya pertumbuhannya antara 6 hingga 7%, konsisten setiap tahun selama periode 2023 ya sampai tahun 2045. 6% untuk low growth, 7% untuk high growth. Pemerintah kita itu on the other hands itu memilih untuk mau digenjot sekarang dengan 8%. Nah, ini ada beberapa parameter yang ingin dicapai. Nanti akan saya jelaskan di dalam slide berikutnya ya.
Nah, pertanyaan kita adalah apakah kita bisa mencapai 8%? Apakah kita bisa? Era APBN 2025 itu sebenarnya prediksi pertumbuhannya 5,2%. Target Indonesia Maju atau Kabinet Merah Putih itu adalah 8%. Nah, bagaimana sektor transportasi ini merespon? Nah, ada beberapa ya, sebelum saya masuk kepada strategi, kita bicara mengenai beberapa angka ya, progres kita sampai hari ini. Biaya logistik kita itu sudah eh, sangat maju sebenarnya dari sisi eh, progres dan efisiensinya. Di tahun 2018 itu Bank Dunia mencatat biaya logistik Indonesia itu 23,8% dari biaya logistik terhadap total harga yang ada di pasar untuk berbagai komoditas on average ya. Tahun 2023 is pretty well actually mencapai 14,3%. Jadi dari 23 selama 5 tahun itu diturunkan menjadi 14,3%. Dan bahkan kalau kita bicara ekspor sudah 9%. Tapi itu nggak cukup. Itu nggak cukup. Kalau simulasi kita, kalau kita ingin tumbuh 8%, kita masih harus turunkan angka biaya logistik ini dari 14,29 itu menjadi 8 atau 9%. Jadi logistik cost ini akan menjadi isu penting untuk bisa membantu mengurangi eh, belanja yang mungkin sifatnya bisa dikonversi kepada growth. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya ICOR. ICOR itu namanya Incremental Capital Output Ratio. Jadi seberapa besar belanja kita di bidang infrastruktur itu mampu mendongkrak ekonomi. Nah, makin tinggi makin jelek, makin kecil makin bagus. Ya, karena eh, Indonesia itu sekarang masih di angka 6,2, lebih tinggi dari Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Philippines. Tadinya kita pikir oh, kita nggak bisa bangun infrastruktur untuk mendongkrak ekonomi karena kita negara kepulauan. Tapi Filipina sama-sama negara kepulauan, dia performing better dibanding Indonesia. Nah sehingga ICOR itu menunjukkan efisiensi dari sistem produksi kita. Jadi um, kelemahan untuk pembangunan transport misalnya itu mungkin karena biayanya terlalu mahal. Kita bikin 1 kilometer jalan itu lebih mahal dari tempat lain. Jadi cost-nya untuk bisa mendongkrak ekonomi lebih rendah atau salah sasaran, dia diinvestasikan di tempat yang salah sehingga tidak mampu mendongkrak ekonomi. Atau yang ketiga, semata-mata pembangunan kita itu tidak bisa didorong hanya dari infrastruktur. Nah, di sebelah kanan itu juga cukup menarik ya. Adalah kalau kita bicara sumber pertumbuhan 8% itu dari mana? Kalau teman-teman yang saya yakin ada cukup banyak yang belajar economics ya, kan kombinasi dari consumptions, investments, government spending, dan net export. Nah, kita lihat consumption ya. Kita konsumsi rumah tangga untuk transport itu hari ini antara 20 hingga 25%. Kalau kita mau tumbuh dengan 8%, angka ini harus dikurangi separuhnya, antara 10 hingga 15%. Nah, sehingga apakah kita bicara instrumen subsidi untuk bisa mengurangi belanja masyarakat untuk transport? Karena apa idenya itu kalau belanja konsumsi rumah tangga untuk transport berkurang, maka uang savingsnya itu bisa digunakan untuk membeli produk-produk hasil Indonesia untuk menggerakkan ekonomi Indonesia, atau bisa ditabung, atau kemudian bisa digunakan sebagai alat untuk membeli aset, yang itu artinya kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Itu argumentasi kenapa kita menaruh perhatian besar mengenai konsumsi rumah tangga ini. Yang kedua investasi ya. Investasi sektor transport itu meningkat memang 68%, tapi kurang itu. Pak Menteri Investasi Pak Rosan Roslani menginginkan untuk mencapai 8%, dia menginginkan investasi tumbuh 2 kali. Nah, memang ini sangat dipengaruhi pada minat investasi di Indonesia.
Dan itu sangat juga dipengaruhi dengan kebijakan fiskal dan moneter kita. Nanti kita bicara lagi mengenai hal ini. Belanja pemerintah untuk infrastruktur transportasi sangat sulit diharapkan karena pemerintah punya prioritas lain, termasuk salah satu yang cukup memakan biaya besar adalah untuk program makan bergizi gratis ya, dan beberapa program di sektor pertanian yang akan mengurangi kemampuan belanja pemerintah di sektor transport. Jadi kita tidak bisa mengharapkan di sektor transport. Net ekspor kita masih surplus, tapi kecenderungannya ekspornya mengalami penurunan. Jadi ya kita akan fokus kepada dua hal yang promising, yaitu bagaimana kita mengurangi konsumsi rumah tangga untuk transport dan bagaimana kita mendorong investasi untuk transport. Nah, dua hal itu tentu tidak apa tidak hanya yang menjadi perhatian kita, karena kita masih juga punya persoalan keselamatan misalnya. Kita masih punya angka fatalitas yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melihat perubahan geopolitik dan stabilitas harga domestik ini sangat terpengaruh, kita bicara mengenai geopolitical conflict ya. Kalau kita lihat di Indonesia hari-hari ini. Kita juga belajar mengenai risiko pandemi kemarin dan juga yang penting adalah disrupsi teknologi, baik alat angkutnya, sistem operasi, sistem transaksi elektronik, artificial intelligence maupun infrastructures. Nah, dan pemerintah masih juga ditanya bagaimana kontribusi kita untuk Sustainable Development Goals sama climate actions. Jadi ya kalau kita melihat kembali ke apa yang kita bisa pelajari di Swedia, tantangan di Indonesia sangat kompleks ya, jauh lebih kompleks daripada yang dihadapi di Swedia. Kita masih addressing soal konsumsi rumah tangga, kita masih mengadres soal bagaimana investasi itu bisa kita tambah dari non pemerintah, tapi juga masih ada punya persoalan mengenai safety, bagaimana menjaga stabilitas harga karena distribusi yang masih mahal. Kemudian kita sudah mulai juga masuk dalam disrupsi teknologi dan juga mengadres soal SDGs dan climate actions. Ini saya lewati aja, mungkin ini gambaran mengenai capaian hari ini, mungkin saya bisa share aja nanti apa namanya materinya. Ini yang tadi saya sampaikan, belanja pemerintah itu, ini contoh satu kementerian ya, Kementerian Perhubungan. Di tahun 2021, 2024 ada kenaikan, tapi kita tahu rancangan pertama RAPBN itu dari 38,89 triliun hanya mendapatkan alokasi 24,8 belanja pemerintah. Nah, setelah revisi final angkanya 31. Itu aja masih tetap belum kembali dari kondisi tahun 2024. Padahal tadi kita tahu ya bahwa kita butuh infrastruktur untuk mengurangi biaya logistik, kita masih butuh subsidi untuk bisa meningkatkan daya beli masyarakat untuk konsumsi yang lain ya di luar soal eh, biaya untuk transport dan kita masih perlu investasi besar untuk safety dan sebagainya. Jadi kita punya problem yang sangat besar sebenarnya di dalam konteks ini. Nah, ini gambaran yang saya ingin tunjukkan bahwa ada dynamics yang sangat kompleks di sektor transport di Indonesia dan bagaimana pemerintah itu mengadres ini. Mulai dari yang sebelah kiri itu domestic issues yang soal keselamatan perjalanan, biaya transportasi mahal, last mile akses yang masih belum terpenuhi semuanya. Kita masih punya juga micro mobility di perkotaan yang masih belum terkelola dengan bagus. Dan jangan lupa orang bicara mengenai bonus demografi ya, tapi bonus demografi kita itu akan berakhir di tahun 2030 atau 2035 ya, peakingnya menurun. Sehingga aging population itu take sooner than we expected ya, apa jumlah masyarakat usia tua yang itu artinya apa, subsidi pemerintah untuk menjamin mobilitas mereka juga pasti akan meningkat. Nah, jadi beban-beban ini masih kita bicara domestik masih menjadi isu PR besar. Nah, sebelah kanan, yang sebelah kanan ini adalah global issues yang mempengaruhi domestic mobility.
Baik itu kita bicara SDGs dan climate actions, kita bicara digitasi dan otomasi, dinamika geopolitik, future pandemic risk, dan disrupsi rantai pasok karena adanya perubahan geopolitik tadi. Nah, ini saya mungkin mau mencoba menggambarkan kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045 dengan 5 parameter yang ditetapkan pemerintah, yaitu per kapita pendapatan setara negara maju, kemiskinan menuju 0%. Yang di tengah ini, yang warna biru ini adalah yang disebutkan summary lah ya, dari RPJP, Rencana Jangka Panjang eh, Nasional, eh, apa namanya, parameter dan targetnya seperti apa di summary di sini. Eh, dan yang di atas itu adalah angka-angka kuantitatif yang ingin dicapai ya. Nah, untuk itu simulasi kita menunjukkan bahwa kalau kita bicara transport, ada banyak banyak hal yang mesti dikerjain. Satu, soal bagaimana biaya logistik berkurang. Dari tadi 14% menjadi 8,98 hingga 9%. Pengeluaran keluarga untuk transport berkurang dari 20 hingga 25% menjadi 10 hingga 15% pengeluaran rumah tangga. 20% untuk rumah tangga miskin perkotaan. Tadi saya sampaikan kalau yang sekarang kan 40% tuh pendapatan belanja keluarga miskin perkotaan untuk transport. Harus dikurangi cut dari separuhnya. Nah, kemudian akses layanan umum perkotaan, baik perkotaan maupun pedesaan, itu harus menjangkau 70-90%. Otherwise, ada banyak masyarakat yang tidak bisa menjangkau angkutan umum, akhirnya mereka rely on motorcycles atau kendaraan online yang itu relatif lebih mahal. Nah, soal ada leadership, kemudian ada standarisasi, dan kemudian teknologi transportasi rendah emisi dan sebagainya, ini termasuk bagian dari eksersis itu. Nah, lalu kalau kita mau ke sana, apa yang harus dilakukan? Em, Nah, kami sendiri juga pada saat nyusun National Transport Policy itu tidak bisa mengabaikan hanya rencana jangka panjang, tapi Kabinet Merah Putih itu juga sudah menyusun visi misi ya, eh, yang itu harus align juga dengan rencana jangka panjang kita. Jadi kita mempertemukan rencana pemerintah 5 tahun ini sesuai dengan janji Presiden dan juga rencana jangka panjang yang sudah ditetapkan melalui undang-undang. Dan ini ketemunya di mana? Nanti akan saya bahas satu persatu. Nah, ini saya. Nah, kuncinya adalah better targeting dan effective spending. Ya, tadi kita bicara ICOR-nya tinggi ya, incremental capital output ratio-nya akan tinggi, sehingga kita perlu kalau kita membelanjakan uang itu better targeting dan effective spending. Tapi memang prudent dengan innovative financing. Nah, ini yang selalu kita dorong bagaimana kita mengikutsertakan pihak swasta untuk berinvestasi di Indonesia untuk transport. Nah, oleh karena itu dari apa yang saya sampaikan tadi itu ada 15 kebijakan pokok, 10 kebijakan pendukung, 38 strategi implementasi, dan 4 strategi penunjang. Saya akan run through aja secara singkat. Mungkin nanti saya sambil saya share materinya di chat room ya, supaya teman-teman bisa bisa melihatnya lebih dalam. Kita bagi menjadi transportasi darat dan perkotaan, ada transportasi perkereta apian. Seperti misalnya di transportasi darat dan perkotaan itu kita bicara mengenai penuntasan untuk Tol Sumatera itu harus. Ya, penuntasan lintas Jawa itu juga harus. Bali sudah mulai juga. Jadi itu kalau kita bicara infrastruktur jalan itu backbone Sumatera, Jawa, Bali harus terjadi supaya ada economic integration antara tiga wilayah tersebut. Kemudian kita juga ingin dorong berbagai inovasi yang muncul dari pemerintah daerah untuk angkutan perkotaan. Selama ini pemerintah daerah cenderung hanya minta base ya, minta apa-apa, tapi inovasi itu tidak created di daerah karena solusi pasti lokal kan untuk sana. Em, untuk kereta api pasti akan banyak pertanyaan besar soal apa kereta cepat akan diteruskan.
sampai ke Surabaya. Kalau kita lihat simulasi untuk growth scenario kita, itu pasti akan dilanjutkan sampai Surabaya at least. Nah, tinggal kita bicara apakah dia bicara koridor North Corridor atau South Corridor, dan skema pembiayanya juga harus lebih baik daripada yang kemarin ya. Yang KCC Serang ini technologically sukses sebenarnya kalau kita lihat, tapi financial disaster ya. Karena kelayakan proyeknya sangat rendah karena model bisnisnya yang keliru menurut saya. Hmm. Eh, nah, ini saya tayangkan aja sedikit sebentar-sebentar ya supaya teman-teman bisa lihat. Tapi dan kebijakan pendukungnya harus disampaikan eh, sehingga memang hal-hal seperti inilah yang nanti akan kita selalu exercise. Rencana kita ini National Transport Policy ini akan kita wujudkan dalam kita dorong ya karena yang menjalankan pemerintah ya. Kita dorong dalam bentuk peraturan presiden supaya bisa diimplementasikan. Nah, yang tidak kalah penting itu adalah strategi pendukungnya karena seringkali proyek-proyek dan program-program pemerintah itu kurang memiliki komunikasi yang bagus ya karena menganggap itu hanya proyek. Skema pembiayaannya juga investasi dan pembiayaannya juga masih perlu didorong untuk melihat sustainable financing dan investmentnya. Kemampuan dari pengelolaan untuk aset juga masih perlu ditingkatkan dan juga yang juga penting sebenarnya kalau kita bicara teman-teman di Swedia yang sekarang sedang belajar itu akses terhadap teknologi dan knowledge ya, yang itu seringkali masih sangat terbatas. Nah, saya akan berhenti di sini dulu sambil saya kirim materinya ke teman-teman. Tapi saya akan stop diskusi saya, paparan saya sampai di sini. Saya kembalikan ke Mas Sena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya keren sekali presentasinya. Ya, banyak hal baru yang saya, walaupun saya orang transport, tapi ini banyak banget yang baru yang saya tahu juga. Jadi ya makasih sebelumnya. Eh, Ya saya punya beberapa pertanyaan sebenarnya. Mungkin bisa diputuskan, ada yang terkait dengan net zero, kemudian tentang build new, masalah perkeretaapian, dan I-Core sama solusi lokal. Kira-kira itu sih ada ya 5 topik besar yang bisa kita jadikan bahasan. Untuk pertama mungkin eh, leb- biar nggak terlalu teknis untuk teman-teman yang dari berbagai background, mungkin kita bisa mulai dari net zero nih, di mana semua sektor bisa berkontribusi. Dan jadi kalau dari saya, untuk net zero kan kalau di banyak negara maju itu mengusahakan mode share ya, gimana eh, orang-orang beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum atau ke transportasi yang lebih ramah lingkungan. Nah, cuma emang kalau di Indonesia kan dengan meningkatnya ekonomi, orang lebih milih naik mobil sendiri ya daripada naik umum. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin si elektrifikasi ini ya yang dijadikan jalan pintas? Karena ya untuk mengejar net zero dari mode share itu agak susah. Ya udah, kita kurangi emisi dari elektrifikasinya aja. Mungkin kita mulai dari situ dulu, Pak Prof. Danang. Ya, baik. Terima kasih. Elektrifikasi itu selalu punya dilema ya. Hmm. Eh, Pertama, kalau kita melihat elektrifikasi pelajaran ya kembali kembali ke Swedia ya, pelajaran yang diperoleh dari Swedia itu elektrifikasi itu dimulai pada saat public transport infrastructure dan public transport services itu sudah put in place. Hmm. Nah, sementara kalau di dan effort effort pemerintah di Swedia dan Indonesia sangat berbeda konsepnya. Di negara-negara maju, effortnya adalah mendorong orang pindah dari kendaraan mobil, meninggalkan kepemilikan mobil, menjadi apakah itu ride sharing, ya, atau co-ownership, atau kemudian berpindah ke angkutan umum dengan heavy subsidi ya. Di Swedia mungkin berapa ya, 50 sampai 70% mungkin subsidi untuk angkutan umum. Ya.
Em, Sementara di Indonesia, subsidi angkutan umum itu tujuannya untuk menjaga supaya masyarakat nggak pindah dari angkutan umum ke sepeda motor atau ke mobil. Jadi itu apa dua dua konsep yang sangat berbeda ya. Yang satu itu eh, upaya menaikkan jumlah pengguna, yang satu menjaga supaya yang tetap menggunakan itu jangan sampai pindah. Hmm. Kalau kita maintain orang aja tetap naik angkutan umum dengan persentase yang sama, Hmm. itu aja udah bagus banget. Ya, challenge kita itu menjaga orang yang naik angkutan umum itu nggak pindah ke angkutan yang lain. Karena begitu mereka pindah ke angkutan pribadi, akan sangat sulit kembali lagi ke angkutan umum seperti yang ditren di semua kota di Indonesia. Nah, angkutan apa kendaraan pribadi elektrifikasi itu menyelesaikan satu persoalan soal net zero, tapi tidak menyelesaikan persoalan soal inefisiensi dari penggunaan ruang publik. Ini persoalan besarnya. Nah, memang kalau kita bicara elektrifikasi kendaraan itu half of the solution kalau kita bicara di apa namanya di transport ya. Tapi kan policy package itu seharusnya memberikan ruang untuk juga menyelesaikan banyak persoalan. Nah, dan ini nggak dihadapi di negara-negara maju karena mereka already tadi bicara mencapai penggunaan angkutan umum yang cukup dominan sebenarnya. Sehingga kepemilikan kendaraan dan penggunaan kendaraan itu dengan mudah yang masih internal combustion engine ya, itu bisa dikonversi kepada kendaraan listrik ya. Sementara di kita, soal kita kalau konversi ini berhasil dan dengan insentif yang cukup besar, jalan-jalan kita itu mungkin akan semakin macet pasti ya. Karena apa? Orang yang tidak hanya konversi dari orang penggunaan internal combustion engine kepada elektrik, tapi orang yang tadinya naik angkutan umum yang nggak bisa afford eh, punya mobil, sekarang thinking karena pajaknya hilang, mereka akan konversi ke angkutan apa angkutan pribadi listrik ya. Kita masih menunggu respon masyarakat mengenai investasi yang masif untuk sepeda motor listrik ya. Ya, sepeda motor listrik di kita uh, surprisingly tidak terlalu sukses, tidak sesukses migrasi dari internal combustion engine kepada mobil listrik. Kalau saya boleh merespon pertanyaan Mas Yana seperti itu. Iya, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin untuk topik yang sama seputar net zero, elektrifikasi dan tadi itu mungkin teman-teman ada yang mau bertanya juga. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Geni Pitaloka. Jadi katanya kunci itu karena kunci karena public transport itu contohnya sini ini. Oke, jadi kunci emang untuk secara ekonomi kan transportasi emang backbone ya untuk kemajuan ekonomi. Nah, kalau di Indonesia dengan sebenarnya prioritasnya itu membangun apa dulu sih? Baik, terima kasih ya. Ini pertanyaan ini classical questions yang juga membutuhkan jawaban klasik juga. Tadi saya sampaikan ada satu parameter atau indikator namanya ICOR tadi ya, Incremental Oke. Capital Output Ratio. Itu artinya apa? Berapa besar belanja modal yang kita tanamkan itu mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kalau kita incremental capital ratio 1 itu artinya apa? 1% investasi atau kenaikan investasi di investasi nilai modal itu menaikkan 1% dari pertumbuhan ekonomi. Kita itu masih 6 ya. Cina itu ICOR-nya rendah. Sehingga kenapa demikian? Nah, ini pertanyaannya kan gitu ya. Eh, saya ambil contoh yang anekdotal aja ya. Eh, Direktur Utama PLN Pak Darmawan Prasojo itu pernah cerita begini. Tol Sumatera itu dia mengamati bahwa di exit-exit tol Sumatera itu konsumsi listriknya meningkat 10%.
Itu artinya apa? Sebenarnya ada indikasi bahwa eh, belanja infrastruktur kita untuk peningkatan backbone itu mampu mendorong di konsumsi di wilayah exit-exit tolnya. Nah, kalau kita lihat di Cina, persoalan yang mereka lakukan adalah pada saat membangun infrastruktur, pada saat yang sama mereka menumbuhkan pusat-pusat baru, ekonomi baru di exit-exit tolnya. Sehingga daya ungkit dari eh, belanja infrastruktur itu kemudian disambut oleh pertumbuhan ekonomi atau kawasan-kawasan ekonomi baru yang itu menyebabkan growth mereka kan sangat luar biasa selama 20 tahun terakhir di 20 tahun di tahun eh, 1995 sampai 2015 ya. Nah, Hmm. sehingga growth yang tinggi itulah terjadi bukan karena hanya satu single policy. Nah, kita eh, meskipun di Perpres mengenai Jalan Tol Sumatera itu sudah disebutkan bahwa adanya Tol Sumatera ini kemudian perlu dilengkapi dengan pertumbuhan kawasan-kawasan industri baru, itu ternyata tidak terlaksana seperti yang dibayangkan. Pemerintah daerah menurut saya juga kurang aktif untuk bisa melihat opportunity ini untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di wilayah. Jadi ini menurut saya transport itu kalau di dalam bahasa jargon ilmu kita ya Mas Ena itu adalah necessary but not sufficient. Jadi kita nggak Hmm. hanya bicara connectivity ya, tapi kita harus bicara growth pool sama sama new economic centers yang harus ditumbuhkan. Iya, betul. Iya, makasih. Untuk berikutnya ada Mbak Anggia. Mau bertanya, silakan perkenalan nama, jurusan, dan asal di Indo. Halo Pak, Eh, Prof. Selamat malam waktu Indonesia ya. Perkenalkan nama saya Anggia, di Swedia kuliah di Lund University jurusan Environmental Studies and Sustainability Science. Ini saya sangat tertarik dengan paparannya ya Pak, karena kebetulan baru banget saya ngerjain tugas sama Mbak Huma di sini ada juga. Kita ngomongin tentang electric vehicles, adopsi adopsi electric vehicles di terutama di developing countries gitu. Dan baru banget selesai kemarin, jadi kayak masih ada di ingatan gitu. Nah, kebetulan kita kemarin tuh fokus bahasnya tuh tentang zero emission trucks, Pak. Karena eh, apa dari hasil riset kita kayak em, si traksi ini tuh lumayan kayak overlook gitu ya, karena kita terlalu fokus sama passenger vehicles, padahal ada juga tipe kendaraan yang sebenarnya kalau dilihat emisinya juga tinggi banget gitu. Nah ini em, kemarin kita tuh pengennya sih ngebahas tentang Indonesia, tapi sayangnya belum banyak em, kayak paper atau riset yang ngomongin tentang itu. Jadi waktu itu kita bahasnya di China sama India karena mereka terutama China udah lebih ini ya apa namanya concern ke em, heavy medium vehicles tuh udah tinggi gitu dibandingkan negara-negara lain, dan kalau di India mereka masih ada di tahap apa secara teknologi masih ada di tahap emerging gitu. Nah, aku pengen tanya aja sih kayak kalau di Indonesia sendiri tuh apakah eh, pemerintah atau kayak udah mulai mulai apa ya kayak mulai menaruh perhatian juga nggak ya untuk jenis kendaraan eh, seperti truk ini gitu atau heavy medium vehicles lainnya. Terus aku ada pertanyaan kedua, apa aku bisa tanya langsung atau nanti aja Mas? Sana. Kalau masih nyambung sama pertanyaan pertamanya ya bisa Oh ya, digabung. Kalau beda ya dipisah. ya. Ini masih nyambung sih. Ini titipan dari Mbak Huma. Nggak mau disalahin gitu. Ini pertanyaan yang cukup tabu ya Pak, karena kita anak sustainability. Kadang kalau kita mau ngomongin net zero, terutama di Indonesia, itu tuh agak-agak dilema untuk bilang beneran itu net zero. Karena masalahnya di Indonesia sendiri kan sumber electricity kita tuh masih sangat bergantung besar sama fossil fuel gitu kan. Jadi sebenarnya secara apa namanya dari sumber electricity-nya sendiri tuh nggak bisa disebut 100% net zero gitu, Pak. Eh, nah, terus pertanyaannya tuh menurut Prof tuh apa sih yang harus dibenahi duluan nih Pak berarti di Indonesia gitu?
Gitu pertanyaannya dari saya. Oke. Oke, saya rangkum ya. Mungkin inti dari pertanyaan pertama itu tentang zero emission trucks, bagaimana kira-kira implementasi di Indonesia, dan yang kedua tentang sumber energi untuk elektrifikasi, gimana untuk mencapai net zero itu. Mungkin silakan Pak Prof. Masih ya. Untuk freight transport ya atau truck services ya. Saya termasuk yang sangat mengadvokasi isu ini ya, karena betul sekali bahwa kita overlook dengan private vehicles. Tapi dengan kita addressing untuk apa eh, tracking untuk migrasi ke elektrik itu akan menjadi catatan yang cukup penting bagi kita. Nah, tapi saya ingin menambahkan satu dimensi lagi ya. Sebenarnya apakah tracking industri kita itu sudah cukup efisien sebelum kita migrasi, bicara migrasinya dulu. Karena Eh, itu yang perlu ditelaah kan. Kan tadi sama seperti yang dilakukan di Swedia. Kita rethink, optimize, repurpose, dan building new. Which is itu very good konsep karena sebelum kita mulai dengan satu intervensi teknologi atau kebijakan yang disruptif ya, kita melihat apakah dengan sistem yang sekarang itu masih bisa ada ruang untuk improvement di truck logistik kita. Saya ambil beberapa contoh soal empty running trucks. Ya, truk kosong namanya, truk nggak bawa muatan. Kira-kira berapa ya di Indonesia? Yang kalau kita lihat wirawiri kan ada truk ya, ada yang ada isinya, ada yang nggak ada isinya. Kalau ke sana itu ada isinya, baliknya kosong dan sebagainya. Kira-kira berapa persen ya untuk yang empty running trucks itu? Di Indonesia itu di Jawa itu 40%. wow. Very big, very huge. Nah, kira-kira 10 tahun yang lalu, saya masih ingat ada kajian mengenai berapakah jumlah truk kosong dan isi yang masuk ke Tanjung Priok. But it was 10 years ago, tapi saya ingin memberikan ilustrasi aja ya. Ada yang truk ke mana ke dari luar Tanjung Priok masuk ke Tanjung Priok, keluarnya masuknya isi, keluarnya kosong. Maksudnya bawa kontainer, keluar nggak bawa kontainer. Ada yang masuk kosong, keluarnya bawa kontainer. Ada yang masuk bawa kontainer, keluar bawa kontainer, which is itu ideal, ya kan? Bawa masuk, masuk bawa barang, keluar bawa barang. Nah, pertanyaan saya mungkin kalau untuk trivial questions ke teman-teman yang ikut ini, berapa persen yang kira-kira masuk bawa kontainer, keluar bawa kontainer? Mungkin di bawah 10%. Itu exactly 10%. Oh, oke. Jadi artinya apa? 90% dari trucks yang masuk keluar pelabuhan itu inefficient, benar nggak? Iya, betul. Nah, itu kenapa demikian? Saya mau kembali ke tahun 1998, Hmm. reformasi ya, kemudian pada waktu itu ada namanya debirokratisasi untuk trucking industries. Jadi trucking industries itu oleh IMF pada waktu itu ya, itu dikatakan itu harus leave it to the market. Hmm. Nggak boleh ada aturan pemerintah, izin, trayek dan sebagainya, rute angkutan trucking itu nggak perlu diatur katanya. Karena dipandang industrinya sudah sangat kompetitif. Jadi pemerintah nggak perlu kasih intervensi apapun juga, karena industri itulah yang akan mengatur. Tapi faktanya industri ini sangat unik karena apa? 75% itu pemilikannya individu dan kepemilikannya hanya 1 sampai 5 truk. Di Swedia nggak ada tuh yang namanya pemilik truk hanya punya satu. Dia big fleets pasti. Jadi semua smaller numbers of companies owning large fleets of trucks. Di kita sebaliknya, a lot of truck owners owning only very limited numbers of trucks. Sangat terfragmentasi. Jadi industrinya sendiri itu ternyata tidak sangat kompetitif. Nah, menurut saya kita sebelum kita masuk ke electrification, which is itu juga sangat penting menurut saya karena saving a lot of fuel subsidy dan itu ada buktikan return of investmentnya sebenarnya sangat
sangat cepat, less than 3 years. Tapi menurut saya di industri trucking itu ada persoalan struktural yang harus diberesin dulu, diefisienkan, baru kemudian kita bicara moving into the technology. Nah, itu menurut saya juga satu yang sangat penting untuk kita sadari bersama bahwa di Indonesia jumping into technology itu semacam semacam easy solutions ya. Tapi kalau industrinya sendiri tidak dirapiin, tidak dibenerin, strukturnya masih tidak kompetitif, masih banyak yang bisa dirapiin. Nah, ini bisa kita lakukan harusnya. Nah, pemerintah Indonesia itu mungkin baru sekitar 5 tahun terakhir ini concern soal trucking industri, apakah akan diregulasi lagi. Tadi kan diregulasi ya, diregulasi, debirokratisasi di bidang perizinan, sekarang ada kemungkinan mau dikembalikan lagi. Sehingga mungkin pemerintah sekarang jadi punya kemampuan untuk melakukan regulasi yang lebih ketat mengenai trucking industry ini. Sehingga harapan kita punya smaller numbers of companies, trucking companies, tapi mereka very strong dan kompetitif gitu. Nah, kalau kita bicara seperti itu, migrasi itu akan menjadi lebih mudah. Kemudian kalau yang pertanyaan kedua juga menurut saya sangat sangat intriguing ya, karena semua orang tahu kalau kita bicara net zero harus nggak bisa hanya di alat angkutnya, tapi kalau dia kan bisa well to wheel ya, atau apa plan to wheel ya, eh, plan to wheel, sehingga itu betul-betul seluruh siklusnya. Ya, tapi menurut saya sih nggak terlalu kecil hati karena it's a first step menurut saya untuk memberikan evidence bahwa kita bisa melakukan migrasi itu dengan lancar sambil kita bicara soal yang dari well to wheel kalau kita bicara masih pakai fuel ya. Um, tapi memang kenyataannya untuk early retirement, saya bukan orang energi ya, tapi yang saya tahu orang early retirement untuk coal power plant is very costly dan saya kira kalau kita pakai domestic resources sampai nggak mungkin ya. Dan Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan pasti sangat setuju karena pada waktu beliau menyatakan net zero dan NDC ya, itu dengan asumsi bahwa ada international support yang masuk ke Indonesia, which is sampai hari ini very limited. Saya kembalikan ke Mas Sena. Wow, insight-nya bagus sekali ya. Saya jadi punya ya punya pandangan juga kalau saya juga baru tahu kalau 75% owner truk itu small owners ya di Indo. Dan kalau emang mau banyak apa company-nya jadi sedikit company dan banyak fleet, mungkin itu akan jadi debat big corporate versus UMKM lagi nggak sih? Jadi kayak seakan-akan menghilangkan kesempatan UMKM untuk bekerja. Ya maksudnya UMKM gimana ya? Ya yang pengusaha kecil untuk berusaha gitu. Mungkin mungkin ini agak agak melebar topiknya cuma Tapi ini penting ya, karena hmm, yang namanya korporatisasi itu tidak berarti menghilangkan usaha kecil ya, tapi bagaimana mereka itu diajak untuk berpikir scale ekonomis, scope ekonomis yang cukup sehingga mereka punya kemampuan untuk bisa sustain financially hmm, ke depan. Kan untuk di perkotaan, angkutan umum perkotaan kan sudah mulai banyak dilakukan itu dengan adanya by the service programs, mereka melakukan merger di antara smaller companies untuk bikin big companies yang oh, itu mereka bisa kemudian transformasi bisnisnya. Jadi di Jakarta menurut saya untuk yang angkutan umum perkotaan cukup sukses ya dengan Jaklingko dan sebagainya, hmm, dengan Jakarta dan sebagainya. Yang itu membuktikan bahwa small companies itu kalau diajak ngomong dengan insentif yang cukup, mereka bisa bergabung menjadi large companies dengan yang more efficient services gitu. Nah, ini yang belum pernah dicoba di industri trucking. hmm, Karena kalau mereka dibiarkan sendirian, mereka nggak akan bisa survive. Yang 75% itu mereka tidak bisa merecover investasi mereka. Ini my worry ya. Dan kalau mereka turun dan pandangan kita masih tetap meminta mereka tetap menjadi UMKM tanpa membantu mereka untuk larger corporation, hmm, itu sama aja dengan memastikan bahwa mereka akan dying in the future gitu. hmm. Oh ya betul. Betul. Oke, terima kasih Pak Prof.
Oke, sebelum Yunilson mungkin ada chat dulu dari Franz tentang KCIC yang ya ini isu PPN 12% kena ke biaya logistik dan transport daerah. Nah, Boleh kira bacain nggak apa-apa, Sen? oh iya, boleh boleh Oke. boleh. Eh, Sebelumnya makasih Prof. Aku tertarik. Aku backgroundnya itu saya Frans, perkenalkan. Backgroundku tuh urban design dan urbanism di LUN. Dan dulu pernah kerja di urban design juga. Nah, sudah tertarik waktu Prof tuh mention tentang prudensi di alokasi budget gitu. Terus kenapa disebut juga tentang KCIC. Terus habis itu waktu itu pernah ada yang bikin komparasi juga dari KCIC itu budgetnya sekian triliun, terus sebetulnya bisa buat bikin misal berapa ratus kilometer di apa jalan berapa ratus kilometer eh, kereta api di Kalimantan gitu, atau kayak misal juga ada terkait prudensi kenapa harus bikin tol instead of kereta api atau pelabuhan. Terus juga kalau sekarang mungkin yang ini banget kerasa banget di kita sehari-hari kan mungkin PPN juga ya, karena PPN itu aku kemarin lihat sekilas-sekilas dia kan tidak mengexem eh, tiket, biaya transport, biaya logistik, kayak gitu-gitu juga. Nah, mungkin pertanyaanku tuh kalau menurut Prof. Danang, apa sih contoh investasi transport yang sebetulnya tuh lebih prudent untuk Indonesia, lebih tepat sasaran, lebih lebih penting untuk diprioritaskan dan mengenai PPN yang akan naik ini terus sebaiknya tuh gimana sih disikapin biar eh, kita kan punya visi visi buat ngejaga ridership di Indonesia tuh tetap dan kalau bisa naik dan juga kalau bisa itu daya apa yang tadi seperti Pak Profesor mention juga soal e-core di mana sorry mention tentang konsumsi rumah tangga Indonesia yang tentang untuk transportasi itu masih tinggi. Nah, dengan adanya PPN ini gimana caranya justru konsumsi rumah tangga untuk transport itu tetap atau kalau bisa bahkan idealnya menurun gitu dari persentasenya. Terima kasih. Eh, yang nomor dua soal PPN itu deserve satu session sendiri kayaknya ya, karena sangat sulit dijelaskan dalam waktu sangat singkat. Tapi kata pemerintah kita, desperate time requires desperate measures katanya gitu ya. Jadi ya ini menurut saya melihatnya gini, ini mungkin ya it's time to call all experts ya untuk memberikan masukan ya, karena satu beban tambahan itu akan memberikan multiplier effect terhadap the whole supply chain kan. Kalau kita lihat orang-orang misalnya orang-orang transport logistik supply chain pasti tahu kalau yang ini naik itu the whole industry itu pasti akan melakukan adjustment terhadap cost itu. Nah, memang persoalannya menjadi apakah nanti uang yang diterima pemerintah itu akan mengarah kepada better targeting. Ini yang selalu jadi isu penting. Saya pernah sampai hari ini masih berdebat dengan kawan-kawan saya dari PT KAI yang mereka mengatakan kereta komuter di Jakarta KCI itu sebaiknya nggak usah subsidi, nggak usah subsidi. Orang yang naik kan pasti naik juga itu pilihan yang paling murah katanya. Eh, Subsidi hanya diberikan kepada orang-orang yang memang masuk kategori miskin kota. Ya, yang naik di sana kan nggak semuanya miskin, Pak Danang. Nah, ini menjadi pertanyaan besar ya, apakah kita itu memang mau fokus ke situ atau enggak? Argumen saya begini ya, angkutan kereta api itu angkutan inferior. Tadi saya sampaikan market share-nya itu sangat kecil ya. Sampai dia itu mencapai market share yang cukup untuk dia menjadi pilihan, itu sangat sulit kita untuk tidak memberikan insentif kepada modanya, bukan kepada orangnya. Nah, pada saat at certain level, pada saat angka 15, 20, 30%, kita sudah boleh melakukan pemilihan terhadap siapa yang dapat subsidi dan siapa yang nggak dapat subsidi. Nah, student misalnya itu dapat, atau yang kelompok, kelompok income tertentu itu dapat. Nah, itu barangkali memang memerlukan satu pendalaman yang sangat luar biasa sektor by sektor ya. Nah, sementara ini kalau saya melihat pemerintah itu pengen
satu resep yang maunya itu collecting money, kemudian untuk redistribusi kepada orang-orang yang tepat. Saya kira saya mencoba mencari apa landasan pemikiran dari soal pajak ini ya. Tapi saya nggak akan berpanjang lebar di sini karena itu it takes long discussion pasti ya. Pasti harus ada orang ekonomis yang betul-betul memahami makroeconomics. Kita bicara orang fiskal, orang moneter dan sebagainya ya. Nah, soal prudent policy. Tadi ya pertanyaan yang sebelumnya itu menarik ya. Apakah investasi besar itu salah? Investasi besar itu salah kalau dia itu tidak ada whole package ya. Tadi saya sampaikan contoh soal Sumatera. Perusahaan besar di Tol Sumatera itu adalah dia itu tidak dijadikan satu paket investasinya antara infrastruktur dengan pengembangan kawasan ya, atau new growth centers. Kenapa Cina itu mampu? Karena dia bisa menjadikan dia itu pengungkit bagi ekonomi. Eh, apakah KCIC itu mampu mendongkrak itu kalau kita bicara hanya Jakarta Bandung? Saya kira argumen saya dari lama sebenarnya kalau kita bicara jarak 100 kilometer ya, itu daya ungkitnya akan rendah. Kecuali pada saat itu diteruskan ya konsepnya Kota Baru Walini. Itu akan menjadi growth center baru mungkin ya. Untuk one station kan dihilangkan untuk di Walini. Ya, Yang tadinya digunakan untuk membuat kota baru Walini antara Jakarta dan Bandung. Nah, mungkin kalau itu menjadi tumbuh dan investasinya menjadi menjadi nyata, barangkali akan menjadi leverage. Cuman yang akan kita bicara teman-teman di urban planning atau regional planning akan mengatakan begini, wah nanti kalau ada kota baru di Walini, nanti megapolitan Jabodetabek akan bersatu dengan Bandung Raya dan sebagainya. Dan itu managing bigger megapolitans yang mungkin juga tidak mudah. Jadi memang ada banyak perspektif yang mesti kita bahas ya. Saya nggak mengatakan ada satu resep yang langsung cesplong di sini. Tapi yang saya maksudkan adalah kalau kita mau bicara mengenai tadi saya sampaikan transport is necessary but not sufficient. Sehingga kita harus selalu menggabungkan antara mobility ya dan juga eh, regional development atau tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru. Nah, itu baru kita bicarakan pasti ikonnya pasti akan lebih baik. iya, ya, betul sekali. Yang saya pernah dengar cerita tentang land use dan transport interaction. Jadi emang harus bekerja sama-sama, nggak bisa sendiri-sendiri. Ya, mungkin kurang lebih kayak gitu kali ya, Pak Prof ya. Ya, tapi memang gini ya, memang kalau kita bicara optik Hmm. nih, optik ini kan yang terlihat di depan ya, di mata kita. Dan siklus 5 tahunan government ini memang menyebabkan konteks jangka pendek, jangka panjang, Hmm. integrasi antara program jangka pendek, jangka panjang, itu selalu menjadi kabur gitu. Orang menjadi lebih cenderung yang penting apa yang bisa kita deliver dalam 5 tahun, ya sudah. Tadi ada tabel yang saya lewati yang sebenarnya cukup menarik untuk kita lihat karena pemerintah sendiri mengatakan performance dari pembangunan itu pada aset creation gitu, penciptaan aset-aset baru untuk infrastruktur. Kalau dalam pandangan kita, apa bidang saya transport policy ya, aset infrastruktur itu satu hal, tapi sebenarnya delivery of aset ya itu satu hal, tapi sebenarnya kan kita tidak bicara hanya asetnya jadi berapa kilometer panjang jalan, berapa kilometer panjang kereta api cepat, berapa kilometer double tracking, berapa banyak jumlah bandara, tapi apa yang bisa di-create dari aset-aset tersebut. How can those asset create more values? Ya, apakah itu economic values, apakah itu social values kalau kita bicara akses transportasi di perbatasan misalnya atau di pedalaman. Tapi creating values itu menurut saya lebih penting daripada creating aset karena aset itu ya aset nggak bisa menjadi referensi bagi peningkatan kesejahteraan kita. Iya, terima kasih Pak Prof. Untuk berikutnya silakan Pak Yunilson, silakan Sony.
Oh, kedengeran suaranya ya. Eh, halo, Ya, aman. coba. Oke. Ya, Kemudian selamat malam, Prof. Danang. Perkenalkan, saya Yunielson. Saat ini kuliah di KTH jurusan Sustainable Urban Planning and Design, dulunya di S1 Teknik Sipil ITB. Saya tertarik dengan penjelasan Prof. Danang yang mengatakan ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka kemampuan untuk menggunakan kendaraan pribadi itu akan menjadi meningkat juga gitu. Dan itu sebenarnya sama dengan problem yang ada di Swedia, di mana kemarin saya ada ikut kelas dari Badan Transportasi Swedia, Traffic Verket. Mereka juga mengatakan Swedia mengalami masalah yang sama, yaitu di mana ketika pendapatan masyarakat meningkat, tren penggunaan kendaraan pribadi akan meningkat dan jauh lebih besar daripada penggunaan transportasi umum. Nah, dan itu menuju ke pertanyaan saya, yaitu eh, kalau di Indonesia sendiri, Prof, itu ada nggak sih polisi untuk menanggulangi atau untuk mencegah penggunaan kendaraan pribadi, misalnya seperti peningkatan pajak kendaraan atau parkir atau mungkin restriksi zona-zona bagi kendaraan pribadi seperti itu, Prof. Terima kasih. baik, terima kasih ya. Em, kita mau Jakarta itu adalah kota pertama yang mau bereksperimen mengenai ERP seperti Singapura. Ya, tapi ini sudah 5 tahun tendernya gagal terus for various reasons ya. Jadi effort ke sana dan kesadaran. Sebenarnya kalau kita bicara kesadaran kebijakannya dulu ya. Kebijakannya itu ada kan kita bicara pasti push pull ya. Ada push, ada pull Ya. dan ada yang sifatnya facilitating angkutan umum, ada restraining private mobility. Ya, dan ini sudah banyak disadari kalau saya melihat ya dari teman-teman apakah mahasiswa saya dulu S2 yang sekarang menjadi banyak pimpinan di dinas perhubungan di daerah-daerah. Knowledge itu ada, tapi menurut saya yang masih belum ada itu dua. Satu itu adalah soal instrumen yang cukup solid untuk bisa melakukan restraint, karena restraint itu very politically sensitive ya. Restraining itu politically sensitif. Kita masih belum cukup punya instrumen yang baik, regulasi yang baik untuk merestrain orang. Nah, yang kedua, instrumen fiskal untuk merestrain itu sekarang hanya terbatas pada tarif parkir yang lebih tinggi maupun penyediaan ruang parkir yang terbatas untuk yang on-street parking. Ya, tapi itu kalau kita bicara tempat terbatas untuk on-street parking, itu masyarakat meresponnya dengan penyediaan gedung-gedung parkir baru. Yang itu another sign of business yang itu sebenarnya juga sangat mahal sebenarnya. Nah, tapi Jakarta sendiri untuk mencoba masuk ke dalam project ERP, Electronic Road Pricing, itu masih belum berhasil. Mungkin udah 5 tahun ini ya mereka coba hingga periode Pak Anies selesai itu nggak pernah ada lelang mengenai ERP. Sebelumnya sudah pernah dicoba. Kita tunggu nanti pada apa namanya pemerintahan gubernur DKJ yang baru, apakah akan ada effort itu diulang lagi. Kita akan melihat bagaimana political acceptance-nya dan bagaimana setup mengenai komunikasi publik mengenai masalah pembatasan ini eh, bisa dilakukan ya. Hmm. Ya, Iya, terima kasih, Prof. iya, terima kasih Pak Prof. Mungkin kita satu pertanyaan terakhir ya dari Alam Medina ini di chat. Selain kebijakan untuk invest di bidang transport, apakah ada pendekatan institusional untuk subsidi transport dan pelayanan tingkat regional? Iya, ya untuk mungkin untuk subsidi di tingkat regional untuk localize-nya bagaimana mungkin ya? Mungkin saya nggak terlalu paham pertanyaannya ini. Saya udah baca chatnya tapi nggak terlalu bisa memahami. Kalau ada yang bersangkutan, Hmm. saudara Alhamdulillah bisa jelasin maksudnya apa yang ingin ditanyakan kalau masih online. Oke, oke. Mungkin ya tadi mungkin untuk investasi udah terjawab kali ya dari untuk ICOR-nya di mana emang harus dihitung.
Kemudian pendekatan institusional mungkin pelayanan untuk subsidi tingkat regional mungkin eh, kayak jalan tol yang nyediain mungkin jalan tol kan biasanya ada subsidi juga kan untuk supaya tarif tolnya segimana. Hmm. Kalau kaitan dengan BUMD ya, daerah-daerah itu kan punya BUMD ya rata-rata, Hmm. dan mereka sebenarnya saat ini memang mengelola layanan angkutan umum ini. Eh, dan cukup banyak yang masih mengandalkan pada, kalau untuk bis ya, itu mengandalkan pada sumbangan bis dari pemerintah pusat untuk kemudian mereka operasikan dengan tarif. Nah, memang eh, sangat sulit membandingkan dengan Swedia yang subsidi angkutan umumnya sampai 70% ya. Eh, apa di kita mungkin yang tertinggi subsidi angkutan umum ada di Jakarta, yang itu bisa mencapai 4 sampai 5 triliun ya setiap tahunnya. Dan ini daerah-daerah yang nggak punya fiscal capacity hampir tidak mungkin untuk mengalokasikan subsidinya dengan size yang sama. Nah, persoalan mengenai subsidi untuk angkutan umum perkotaan itu ada, ya. Ini juga dialami Transjakarta sebenarnya. Karena apa? Subsidinya itu kan tergantung jumlah orang yang naik. Semakin banyak yang naik, subsidinya semakin meningkat nggak kira-kira? Semakin meningkat ya. Kalau semakin meningkat, kapasitas fiskal daerah untuk proyek-proyek yang lainnya itu pasti akan berkurang. Jadi daerah itu selalu punya dilema. Apakah ini saya subsidi apa enggak? Karena kalau saya subsidi, kalau sukses itu mau jadi malapetaka bagi program daerah yang lain. Karena anggarannya yang tadinya segini ya, karena subsidinya meningkat, kan anggarannya jadi berkurang. Jadi selalu jadi debat, dan dinas perhubungan selalu menjadi kepala dinas yang paling nggak populer di kalangan para kepala dinas yang ada di daerah. Karena apa? Kalian tuh ngambil uang kita yang banyak karena kalian sukses, kita yang celaka. Kira-kira gitulah narasinya ya. Jadi ada isu public sector finance yang sangat mengemuka di daerah kita. Apalagi tadi kita bicara kemampuan fiskal daerahnya sangat terbatas, sangat berbeda kalau kita bicara di Swedia, di mana kapasitas fiskal daerah itu cukup besar karena pajak daerahnya tinggi ya. Fiskal daerahnya besar sehingga mereka bisa mengalokasikan cukup banyak untuk subsidi angkutan umumnya. Iya, terima kasih banyak Pak Prof. Nih sebenarnya ada dua orang lagi yang mau nanya dari Ihsan Irfansyah dan Ahmad Ramadan itu enggak apa-apa Pak Prof. Ya, dua pertanyaan lagi boleh. Boleh, oke boleh. Oke mungkin kita dari Ihsan dulu. Setelah itu Ahmad Ramadan ya. Setelah itu mungkin bisa diakhiri. Silakan Mas Ihsan. Tes, Ya, kedengeran ya? ya kedengeran. Oh iya, oke. Ya, selamat malam Pak Prof. Danang. Terima kasih banyak untuk presentasinya Pak. Jadi tadi saya melihat dan memantau itu penjelasan Pak Prof sangat holistik sekali mencakup semuanya. Tapi sebenarnya pertanyaan saya tadi masih terkait dengan jawaban Pak Prof terakhir tadi. Jadi perkenalan, saya sebenarnya sudah bukan mahasiswa lagi Pak, saya alumni. Jadi saya baru lulus tahun ini dari Swedia juga. Saya sekarang Ini di MRT Jakarta Pak. oke, alhamdulillah ya. Iya, iya. Nah, ini tadi ada kaitannya dengan bahasan tadi. Jadi, eh, kaitannya dengan target juga menurunkan konsumsi rumah tangga di bidang transportasi. Nah, ini saya tuh sama teman-teman saya lah yang seprofesi sempat ada diskusi gitu, Pak. Jadi, bagaimana kita caranya me, apa namanya, membuat supaya pemerintah daerah itu berkomitmen untuk mengalokasikan anggarannya untuk kepentingan transportasi umum sesuai dengan kapasitas fiskalnya masing-masing gitu. Jadi kalau tadi juga Pak Danang mention bahwa betul di Jakarta kira-kira sekitar 4 sampai 6 triliun per tahun itu keluar untuk subsidi, di mana hampir 70%-nya untuk Transjakarta kalau saya nggak salah. Dan itu kalau kita kaitkan dengan kapasitas fiskal DKI itu sekitar ada di angka 7 sampai 8% mereka anggarkan untuk kepentingan transportasi umum. Nah, ini juga untuk teman-teman juga yang lain juga sebagai info. Jadi
salah satu hambatan kenapa di daerah-daerah lain eh, program perkereta apian, karena saya dulunya railway engineering apa ya, jadi saya bahasnya hanya di bidang kereta. Itu rada mandek adalah karena masing-masing daerah itu tidak punya kapasitas fiskal yang cukup untuk mengoperasikan perkeretaapian tersebut gitu. Jadi mengoperasikan kereta juga cukup mahal dari biaya operation maintenance-nya dan aset manajemennya dan lain sebagainya. Nah ini saya dan teman-teman tuh sempat berpikir bagaimana kalau misalnya memang ada policy yang mewajibkan itu ya. Mungkin saya nggak tahu ya bentuknya apakah undang-undang atau peraturan pemerintah atau Perpres gitu ya, yang mewajibkan untuk setiap daerah minimal untuk kota besar aja ya itu mengalokasikan sekian persen untuk kepentingan transportasi umum gitu. Nah, apakah itu kira-kira possible atau enggak ya Pak? Lalu kalaupun possible, kira-kira dalam range berapa persen ya Pak ya, yang kira-kira Pak Danang ketahui? Karena itu juga saya juga ada beberapa teman dari ITDP juga sempat berdiskusi bahwa ini juga sesuatu hal yang orang sering overlook gitu, bahwa konsumsi transportasi dalam eh, cash flow keuangan masing-masing orang itu seringkali terlewatkan oleh orang-orang gitu. Jadi banyak orang-orang yang tidak sadar mereka mengeluarkan 20 sampai 30% dari keuangannya hanya untuk transportasi, padahal itu sebenarnya kalau bisa dihemat itu kita bisa mengalokasikan untuk pos lain. Sebagai contoh, saya sewaktu di Swedia juga selama 2 tahun, saya hanya mengeluarkan sekitar 5 sampai 6% dari pemasukan saya uang beasiswa untuk kepentingan transportasi. Dan itu saves a lot banget gitu. Jadi kalau teman-teman juga coba bikin perhitungan analisis juga itu bisa coba teman-teman cari tahu kira-kira berapa persen teman-teman keluar alokasi untuk keuangan lalu bandingkan dengan sewaktu di Indonesia gitu. Seberapa besar signifikan perbedaannya. Nah, kira-kira itu Pak Danang tadi. Kira-kira kalau misalnya dibuat peraturan gitu ya supaya mengikat gitu, itu apakah possible atau enggak? Kalau misalnya pun possible, kira-kira angka yang ideal berapa persen gitu? Terima kasih Pak Danang. Terima kasih, langsung aja jawab ya. Saya mau men-challenge Mas Iksan dulu, tapi dengan pertanyaan. Jangan off cam dulu, Mas. Oh iya, siap Pak. Ya, kalau kalau kita ditanya nih ya, apakah lebih penting pemerintah itu mengalokasikan uang untuk subsidi transportasi atau transport, sektor transport, Iya. dengan mandatory percentage ya, atau Mhm. mengalokasikan untuk clean water? Oke. I would say clean water more preferable than transportasi. Oke, ya itu menjadi penting karena saya akan mencoba menjawab ini dari sisi public policy perspektifnya ya. Kenapa Ya. demikian? Eh, Bahkan untuk apa namanya, bahkan untuk penyediaan air bersih saja untuk di Indonesia yang itu adalah mandatory basic services yang bisa disediakan pemerintah, itu kapasitas fiskal daerah nggak cukup. Nah kan idealnya kan tadi untuk mandatory spending ya, minimum mandatory spending atau mandatory spending itu kan harus dilihat apakah dia itu menjadi mandatory basic services nggak oleh pemerintah daerah. Istilah kita kalau dalam bahasa pemerintahan itu perusahaan wajib dari pemerintah daerah. Dan itu fundamental questionnya apakah sustainable mobility atau sustainable urban mobility itu adalah rights dari warga kota. Itu very fundamental karena itulah yang di fight kemarin di Jakarta. Karena di Jakarta pimpinan-pimpinan daerah itu baik yang kemarin maupun yang sebelumnya itu mengatakan sampai zaman Pak Sutioso awal dulu ya waktu BRT itu mengatakan itu fundamental basic rights untuk warga kota Jakarta sehingga kemungkinan mengalokasikan itu bisa menjadi possible gitu. Nah, kalau orang-orang transport ini mengatakan perlu juga dong kita bicara mengenai earmarking dari budget pemerintah daerah harus kita buktikan bahwa it is a basic services. Itu basic rights dari warga kota untuk mendapatkan layanan transportasi yang itu memungkinkan mereka eh,
tadi kalau Mas Ihsan mengatakan 5% ya, atau berapa pun persen dari household spending itu untuk transport, itu yang menjadi basic argumennya. Ini kebetulan di National Transport Policy itu nanti bentuknya akan jadi Perpres, dan itu akan kita coba advokasikan bahwa kita perlu memastikan bahwa transport itu akan menjadi basic services yang harus dinikmati oleh masyarakat dengan tingkat affordability yang tertentu. Nah, sampai itu bisa kita wujudkan sebagai bagian dari policy advokasi, saya kira orang akan men-challenge sama. Loh, ini air aja masih kurang gitu. Buru-buru kita pindah ke transport. Jadi, tapi menurut saya kan dua-duanya tidak harus dipertentangkan juga. Betul. Nah, yang menurut saya penting adalah meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Bagaimana cara meningkatkan kapasitas fiskal daerah? Nah, ini juga akan kalau ada teman-teman di sini yang belajar mengenai public sector finance, masih tahu persis kalau di Indonesia pendapatan daerah itu kan 70% dasarnya dari pajak kendaraan. 30% itu property related taxes. Di luar negeri, baik di Eropa, terutama di Eropa ya, dan di Jepang, Korea, itu sebaliknya. Vehicle related taxes itu income-nya 30%, property tax-nya adalah 70%. Jadi daerah akan melomba-lomba menaikkan create values dari existing land values, land asset yang ada di daerah itu untuk bisa mendapatkan income yang lebih tinggi, dan itu akan menjadi trigger kita untuk bisa mendorong integrasi antara land use dan transport yang tadi dibicarakan oleh Mas Sena. Dan untuk itulah kalau kita sudah bisa merubah satu tadi soal mindset mengenai bahwa transport atau mobility adalah basic human rights. Yang kedua, kita bisa merubah struktur pendapatan daerah. Saya punya harapan besar bahwa public sector local government fiscal capacity itu akan bisa naik, dan masyarakat pemerintah daerah akan dorong sama-sama kalau mau better mobility, better land values, better property taxes, ya kita bisa move ahead gitu. Dan ini kalau kita lihat di Jepang terutama itu menjadi best practice-nya mereka. Nah, tapi memang itu perjuangan ya. Saya sangat merasa itu perjuangan besar untuk menyatukan dua hal itu. Karena kita sudah nyaman dengan pajak kendaraan yang makin tinggi, apalagi sekarang ada eh, apa namanya itu option ya, yang tambahan pajak daerah untuk dari kendaraan bermotor ya. Eh, Sehingga memang kita rely kepada private vehicle dependent society akhirnya. Karena pemerintah daerah tahu semakin banyak motor, semakin banyak mobil di daerah, income mereka pasti naik. Dan itu bertentangan dengan konsep dasar mengenai bagaimana memanfaatkan better urban space, bagaimana kita bisa menggunakan angkutan umum misalnya. Mudah-mudahan bisa, mungkin tidak menjawab, tapi paling nggak kita bisa punya perspektif yang lebih komprehensif mengenai gagasan-gagasan seperti itu, dan advokasi yang kita lakukan ya itu tidak berhenti sebenarnya, tapi memang change of the mindset dari local government leaders itu menjadi penting yang pertama. Dan itu cukup sukses di Jakarta ya. Di Surabaya ya dan tidak gitu, naik turun irama politiknya. Tapi sampai hari ini kita masih belum punya contoh yang lebih baik dari Jakarta untuk public policy di bidang penyediaan angkutan umum ya. Nah, untuk local government finance-nya atau public sector finance-nya, kita masih harus kerja keras dengan teman-teman kita dari orang-orang local economics sama orang-orang teman-teman planning ya, untuk bisa melihat bagaimana eh, apa, local government financing structure itu betul-betul kita transformasikan menjadi yang betul-betul property based tax revenue, lebih dominan dibandingkan yang vehicle based tax revenue. Ya, terima kasih Pak Danang, setuju sekali Pak. Masih panjang perjuangan. Pasti pasti. Wah, pengetahuan baru lagi. Terima kasih Pak Prof. Eh,
mungkin setelah ini pertanyaan terakhir ya dari Ahmad Ramadan tentang impor BBM. Ya, mungkin ya sektor transport di mana ya, dan oke, dengan batu bara, kendaraan listrik. Mungkin ini cukup ke arah energi ya pertanyaannya. Ya, tadi sebenarnya sama pertanyaan dengan saudari eh, Mm-mm. tadi Anggia ya. Mungkin untuk bicara mengenai kita kan masih source of fuel-nya, source of energinya kan masih masih kotor ya. Apakah kita melakukan migrasi sekarang atau kita menunggu cleaning the source of energy baru kemudian migrasi? Ya, saya kira itu choice ya, choice bagi pemerintah kita untuk melakukan. Idealnya pasti kita bersihin dulu ya. Tapi tadi saya juga sempat sampaikan kan namanya decommissioning untuk coal power plant itu ternyata cost quite a lot ya untuk pemerintah kita karena kita harus memutus kontrak jangka panjang untuk PLTU kita yang itu pasti mereka akan minta claim dan compensation. Yang itu sampai hari ini source of capital untuk kompensasinya masih jadi isu besar dari mana sumbernya. Oke ya, ya terima kasih. Terima kasih. Mungkin sebelumnya udah banyak banget ilmu yang kita dapat dari Pak Prof Danang malam ini. Sesi tanya jawabnya menarik. Terima kasih banyak. Mungkin saya kembali ke Mas Vicky kali ya. Oke, terima kasih Mas Hena, dan terima kasih juga Prof Danang yang sudah sharing banyak hal dan ini maaf waktunya jadi banyak sekali kemakan karena pertanyaan teman. Ini memang salah satu yang jadi isu concern teman-teman karena berkaca di Swedia ya Prof ya. Karena kemarin itu jangankan kita ke Indonesia Prof kadang kita ke sesama negara Eropa aja kayak ke Hungaria kita udah mulai waduh kok transportasinya begini gitu. Dari Swedia ke Hungaria aja kadang teman-teman agak kaget soal transportasi gitu Prof. Itu mungkin Prof yang apa yang kami bisa tanyakan ke Prof dan teman-teman mungkin bisa on cam dulu kita bisa untuk dokumentasi mungkin bisa dibantu Mbak Anggia atau Mas Dian atau Mas Sena atau Mas Frans dokumentasi. Saya agak gaptek ini masalah yang lain Yang deh. KTA daftar gimana nih? Siapa yang mau dokumentasi? Mas Frans atau Mbak Anggia yang bantu? Mbak Anggia. Aku kebetulan dari handphone, mungkin dari France bisa bantu Oke. nggak? Karena Frans boleh bantu Frans? Boleh, boleh, boleh. Bentar, tapi bentar. Ini satu page aja berarti ya yang Ya, ke satu page. yang muncul kamera yang on cam. Oke, satu, dua, tiga. Ya, oke. Yang page selanjutnya kayaknya nggak keluar ya. Oke, udah. Oke, oke. Dengan berakhirnya dokumentasi ini, sekali lagi Prof kita ucapkan terima kasih dan kita sangat mengapresiasi Prof sudah datang ke upgrading karena sesi pertama kemarin kita ngundang Mas Lakso Prof, mantan penyidik KPK, sekarang Prof Danang dan kedepannya mungkin kita akan masuk ke isu kebijakan maritim ataupun energi terbarukan. Jadi memang secara substansinya Prof teman-teman ini berorganisasi kan tidak dibayar Prof, tapi paling nggak dapat ilmu Prof. Itu itu yang bisa dapat esensi dari ber-PPI Swedia gitu Prof. Dan Prof Danang juga mantan ketua PPI Austria Prof ya, dulu ya Prof ya. Saya iya dulu ya. Jadi mantan anak PPI Dan juga. apa yang saya sampaikan anu ya bermanfaat, lebih banyak memicu pertanyaan dari teman-teman. Saya kira akan makin bagus ya karena kan kita jadi berpikir banyak dan saya tidak mengharapkan kita come up dengan satu solution kan karena the more questions ya saya kira itu akan mengasah otak kita untuk berpikir yang lebih kreatif. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Saya coba untuk akhiri acara hari ini karena Prof Danang juga sudah malam di Indonesia.
Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih buat Prof. Danang sekali lagi, Mas Hena, Mas Frans, Mbak Anggia, dan semuanya yang sudah hadir meramaikan. Tunggu untuk di edisi selanjutnya. Kita akan bahas isu-isu lagi yang ada di Indonesia agar teman-teman tetap catching up dengan apa yang terjadi di Indonesia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa update dan selamat liburan, happy holiday dan happy Merry Christmas buat teman-teman semua dan happy New Year. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, selamat malam. Malam. Itu Prof untuk Thank you, tutup. Prof. Terima kasih Pak Makasih ya, Prof. Prof. Terima kasih Ya, Prof. Danang. ya, thank you ya. Ya. Terima kasih banyak Prof.